Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang definisi, karakteristik, dan kontribusi dari UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini adalah bagaimana kita melihat karakteristik dan kontribusinya. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe video saya, video LTV. Pastikan mengklik tombol subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng dari video ini. Klik segera. Terima kasih. Definisi dan batasan UKM bagian pertama. Pengertian dari UKM atau usaha kecil mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 /KMK titik 06 2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah pengertiannya sebagai berikut. 1. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun. Yang kedua, usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta rupiah. Jadi ini adalah definisi atau pengertian UKM untuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 /KMK titik 06 2003 tanggal 29 Januari 2003. Definisi dan batasan UKM bagian kedua ini kita perbarui ya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Ini pertama, usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Ini memiliki kekayaan bersih paling banyak. Yang kedua adalah 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Oke, kita pada pengertian usaha kecil bagian pertama. Di sini pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Di sini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Pengertian usaha kecil yang bagian kedua ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Usaha kecil adalah satu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang kedua, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan itu lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Ini ada pengertian usaha menengah, di mana kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nah, usaha menengah ini menurut undang-undang itu yaitu ada dua nih pengertiannya.
Yang satu, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Yang kedua, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 juta 2 juta ya, bukan 2 juta, tetapi dia memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta sampai dengan paling banyak adalah 10 miliar rupiah. Terdapat karakteristik dalam UMKM bagian pertama secara umum. 1. Manajemen pengelolaan masih sederhana. Yang kedua, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Yang ketiga, belum memiliki status badan hukum. Yang keempat, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Terdapat karakteristik UMKM bagian kedua, di mana di sini ada pengertian dari usaha mikro. Pada usaha mikro, 1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, ya. Karena kenapa? Dia sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, karena sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusianya dalam hal ini adalah pengusahanya, itu dia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang keenam, umumnya belum akses kepada perbankan ya, namun sebagaimana sudah akses ke lembaga keuangan. Jadi di sini dia aksesnya itu kepada perbankan saja, tapi dia sudah akses juga ke lembaga keuangan non-bank sebagian daripada usaha mikro ini. Yang ketujuh, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Di sini terdapat tabel ya, tabel dalam karakteristik dari UMKM bagian ketiga, di mana tabel kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini ada kriteria aset dan omsetnya berdasarkan ukuran usaha mikro, kecil, dan menengah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kita lihat ya di sini ada tabel. Tabel itu ada berisi kriteria-kriteria dari usaha-usaha tersebut. Di sini untuk ukuran usaha mikro, asetnya maksimal 50 juta, omsetnya adalah maksimal 300 juta. Untuk ukuran usaha kecil, kriterianya adalah lebih besar dari 50 juta sampai 500 juta, di mana kriteria maksimalnya adalah 300 juta. Untuk kriteria usaha menengah, itu kriterianya lebih besar dari 500 juta sampai 10 miliar, di mana omsetnya adalah lebih besar dari 2,5 sampai 50 miliar. Contoh usaha mikro. 1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. Yang kedua, industri makanan dan minuman.
industri mebel air pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat. Yang ketiga, usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain-lain. Yang keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Yang kelima, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit. Dalam hal ini adalah konveksi. Untuk definisi UMKM di beberapa negara, kita ada beberapa definisi ya. Di antaranya A, World Bank. Di sini World Bank sendiri membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu satu, medium enterprise. Medium enterprise ini dengan kriteria A, jumlah karyawan maksimal 300 orang. B, pendapatan setahun hingga sejumlah 15 juta US dollar. C, jumlah aset hingga sejumlah 15 juta US dollar. Untuk World Bank, kriteria kedua adalah small enterprise dengan kriteria A, jumlah karyawan kurang dari 30 orang. B, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta US dollar. Untuk small enterprise yang ke C, ini adalah jumlah aset tidak melebihi 3 juta US dollar. Pada definisi UMKM World Bank, bagian ketiga ada micro enterprise, di mana di sini ada micro enterprise dengan kriteria A, jumlah karyawan kurang dari 10 orang. B, pendapatan setahun tidak melebihi 100.000 US dollar. C, jumlah aset itu tidak melebihi 100.000 US dollar. Definisi UMKM di beberapa negara bagian kedua. Ya, kita lihat ada European Commission. Nah, ini bagian kedua adalah B. Eropa Commission membagi UKM menjadi 3 jenis, yaitu 1, medium size enterprise, yang kedua small size enterprise, dan yang ketiga ada di slide berikutnya ya. Kita bahas 1, medium size enterprise. Ini jumlahnya A, karyawan ini kurang dari 250 orang. Yang B, pendapatan setahunnya tidak melebihi 50 juta US dollar ya. Dia atau sebanding ya dengan 58,5 juta US dollar. C, jumlah aset tidak melebihi 43 juta US dollar. Nah, atau sebanding dengan 50,3 juta US dollar. UKM yang berikut jenisnya adalah yang kedua, small size enterprise. Ini ada A, jumlah karyawan kurang dari 50 orang. B, pendapatan setahun tidak melebihi 10 juta US dollar. Nah, ini sebanding dengan 11,7 US dollar. Yang C, jumlah aset tidak melebihi 13 juta US dollar. Nah, dia sebanding dengan 15, juta US dollar. Jadi ini ada 3 ya untuk pembagian UKM menurut Europe Commission. Nah, di sini masih dipaparkan 2. Berikutnya kita memaparkan kembali jenis yang ketiga. Definisi UMKM dari beberapa negara. Di sini ada bagian ketiganya ya, bahwa berikut yang ketiga adalah micro size enterprise. Micro size enterprise itu terbagi menjadi 3. A, jumlah karyawan kurang dari 10 juta orang. B, pendapatan setahun tidak melebihi 2 juta US dollar. Dalam hal ini sebanding dengan 2,3 juta US
C. Jumlah aset ini tidak melebihi dari 2 juta US dollar. Definisi di negara C, Singapura, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal. Di antaranya A. Aset produktif tetap atau fixed produktif aset di bawah 15 juta dolar Singapura ini sebanding dengan 8,7 juta dolar US. B. Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang. Terdapat karakteristik pada usaha kecil. Karakteristik usaha kecil adalah 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap ya dan tidak gampang berubah. Kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga ya, dan dia sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia dalam hal ini adalah pengusaha. Dia memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Ini berikut adalah contoh dari usaha kecil. Contoh usaha kecil. 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya ini sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan ini sudah mulai dipisahkan ya dengan keuangan keluarga. Karena di sini terdapat dan sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 5. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah para pengusaha. Dia harus memiliki pengalaman ya dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Karakteristik usaha menengah bagian pertama. Usaha menengah, 1. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan telah ada seperti jam sostek, penelitian kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada karakteristik usaha menengah bagian kedua. Uraiannya, kita lanjutkan ke bagian 4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pola lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya
telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh usaha menengah. 1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. 2. Usaha perdagangan. Perdagangan dalam ini adalah grosir termasuk ekspor dan impor. 3. Usaha jasa EMKL. Ekspedisi muatan kapal laut. Garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Yang keempat, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. 5. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Adalah sebagai berikut, di mana peran UMKM ini dalam perekonomian Indonesia. 1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, penyedia lapangan kerja yang terbesar. 3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran itu melalui kegiatan ekspor. Kontribusi UKM dalam perekonomian bagian kedua. Kita ketahui bahwa UMKM ini umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Karena keunikannya, maka pengembangan UMKM ini diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia ini akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM-nya telah menjadi pelaku utama yang produktif dan dia bisa berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ini perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Terima kasih yang sudah subscribe Elitel TV dan jangan lupa subscribe Elitel TV. Pastinya video ini akan berkembang terus dengan materi-materi yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.